Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan perancangan alat bantu terhadap alas handle pintu. Kami yang beranggotakan Jason Renaldi, Putu Utari, David, dan saya sendiri Tefrus Calvin. Terdapat 4 outline besar dalam penjelasan presentasi kami. Yang pertama adalah penjelasan objek penelitian, yang kedua proses pembuatan part, ketiga penentuan proses dan alat bantu yang digunakan, dan terakhir adalah penjelasan alat bantu yang kami telah direncanakan. Pertama, penjelasan objek penelitian. Objek yang kami teliti merupakan alas handle pintu. Seperti yang telah tertera pada slide, terdapat proyeksi Amerika dari alas handle pintu tersebut. Alas handle pintu ini memiliki lubang dengan diameter 21, yaitu sebagai handle pintu itu sendiri, dan di bawahnya terdapat lubang untuk kunci. Pada bagian kedua, akan dijelaskan mengenai proses pembuatan part alas handle pintu. Sebelum merancang alat bantu, perlu diketahui dulu tahapan-tahapan proses dari produk yang diamati, yaitu alas handle pintu. Untuk mengetahui lebih dalam dan mempelajari lebih tentang produk tersebut, dibuatlah lembar rencana proses. Lembar rencana proses atau LRP ini digunakan untuk mengetahui proses-proses yang harus dilakukan untuk membuat produk alas handle pintu. Di sini diketahui bahwa terdapat 10 proses yang perlu dilakukan, dari cutting, grinding, drilling, hingga beberapa proses grinding dan drilling berikutnya. Proses yang paling lama dilakukan adalah proses drilling, yang dapat dilihat pada nomor proses 6 hingga 8 yang merupakan satu kesatuan untuk membuat lubang kunci pada alas handle pintu. Di dalam LRP ini juga terdapat uraian proses dari proses yang perlu dilakukan, kemudian stasiun kerja dari proses tersebut dan alat yang digunakannya. Kemudian terdapat 2 jenis waktu, yaitu setup time dan runtime. Setup time merupakan waktu yang diperlukan untuk mengatur alat-alat sebelum digunakan, seperti mengganti drill atau melakukan adjust pada mesin. Kemudian runtime merupakan waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses tersebut. Dan seperti yang pada dilihat di sini, setup time relatif lebih panjang daripada runtime prosesnya. Peta kerja lainnya adalah Operation Process Chart atau sering juga disebut dengan OPC. Pada OPC ini, informasi yang ditampilkan sama seperti LRP, yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat alas handle pintu. Operasi-operasi yang dilakukan dilambangkan dengan bentuk lingkaran pada OPC. Dan pada bagian lingkaran tersebut juga dapat diketahui waktu yang dibutuhkan, alat yang dibutuhkan, dan di mana proses tersebut dikerjakan. Kemudian dapat dilihat juga bahwa ada operasi yang berulang dilambangkan dengan garis panah yang berputar, dan ada lambang pengulangannya berapa kali. Pada operasi ketiga terdapat pengulangan drilling 2 kali, dan operasi O6 terdapat pengulangan 4 kali. Kemudian terdapat pula inspeksi yang dilambangkan dengan bentuk persegi, dan lambang segitiga pada OPC melambangkan bahwa proses telah selesai. Berikutnya adalah penentuan proses yang terpilih serta alat bantu yang digunakan. Proses yang terpilih merupakan proses tersulit pada proses 6-8 pada lembar rencana proses. Proses tersebut merupakan pembuatan lubang untuk kunci. Proses tersebut kami rasa tersulit karena membutuhkan waktu setup yang lumayan lama, serta membutuhkan ukuran drill bit yang berbeda-beda. Kemudian untuk penentuan alat bantu yang sesuai, part yang dibuat adalah alas handle pintu dengan tebal part 10 mm. Oleh karena itu, alat bantu yang sesuai merupakan berjenis template jig. Di sini kami akan menggunakan nesting template jig, yaitu cavity nest. Berikutnya akan dijelaskan terkait hasil rancangan alat bantu untuk benda kerja. Alat bantu dibuat untuk membantu menyelesaikan proses tersulit dalam permesinan, yaitu drilling pada bagian lubang diletakkannya silinder kunci.
Dikatakan proses tersulit karena prosesnya membutuhkan waktu paling lama. Alat bantu yang dirancang juga memastikan tidak akan merusak komponen atau mengganggu proses permesinan lainnya. Berdasarkan pengamatan, tim peneliti memutuskan untuk merancang nesting template jig sebagai alat bantu. Jenis nesting template jig yang dibuat adalah cavity nest template jig. Pemilihan jig jenis ini dikarenakan bentuk dari komponen alas handle pintu yang tipis, yaitu 10 mm. Selain itu, dengan menggunakan cavity nest, proses produksi diharapkan akan menjadi lebih cepat karena pekerja hanya perlu meletakkan komponen ke dalam cavity nest sebelum proses drilling lubang dilakukan. Berikut dapat dilihat potongan section AA yang menunjukkan tampak samping dari template jig dan gambar 3D CAD cavity nest sebagai alat bantu. Cara kerja dari alat bantu adalah komponen alas handle pintu akan masuk ke dalam cavity sesuai dengan ukuran komponen. Setelah itu, keseluruhan alat bantu akan dibalik dan dilakukan proses drilling melalui lubang yang sudah ada pada cavity nest. Berikut merupakan proyeksi Amerika alat bantu cavity nest template jig. Alat bantu memiliki panjang 325 mm, lebar 100 mm, dan tebal 20 mm. Detail ukuran dapat dilihat pada gambar. Sedangkan gambar berikut merupakan gambar proyeksi isometri dari alat bantu cavity nest template jig. Demikian presentasi tugas besar perancangan alat bantu dari kami, Jason, Rani, Calvin, dan David dari kelas D. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.